Malam hari ini saya tidak punya khotbah yang panjang. Saya tidak punya firman yang banyak. Pada waktu saya siapkan untuk malam hari ini, sambil saya siapkan, saya baca sebuah buku. Dan di buku ini dikatakan begini, seorang hamba Tuhan untuk menyampaikan firman dia nggak perlu pintar. Seorang hamba Tuhan untuk sampaikan firman dia nggak perlu hebat. Tapi untuk firman Tuhan disampaikan ada satu syarat yang utama, yaitu firman ini disampaikan dengan gamblang dan sederhana. Firman ini disampaikan dengan mudah ditangkap oleh semua orang, semua kalangan. Malam ini saya nggak akan buat khotbah ini menjadi complicated. Saya nggak akan buat khotbah ini menjadi berat. Saya tahu teman-teman mungkin sudah lelah, sudah ngantuk. Tapi saya cuma punya satu poin pada malam hari ini. Boleh saya minta untuk semua fokus? Boleh saya minta semua fokus? Saya nggak butuh kamu catat khotbah saya. Nggak bagus, percayalah. Saya cuma butuh dengarkan baik-baik. Oke, tolong dengarkan baik-baik. Judul sesi malam hari ini adalah 100.000 likes, but no love. Seperti yang Pastor Leo sampaikan pagi ini, ada banyak orang tinggal dalam dunia sepanjang hari demi detik, menit demi menit. Ada satu dua hal yang dikejar. Engkau mungkin kejar pengen kaya, engkau mungkin kejar pengen namamu terkenal, engkau mungkin kejar, bahkan mungkin kau kejar sesuatu yang baik, engkau kejar untuk mensejahterakan keluargamu, engkau kejar nilai yang baik, engkau kejar sekolah yang baik, studi yang baik. Mungkin kau mengejar cinta, engkau mengejar sesuatu untuk memenuhi yang kau butuhkan di dalam hati. Tapi pasalnya, semua yang kita coba penuhkan ternyata adalah sia-sia. Seperti yang Kak Leo sampaikan, engkau mungkin post di Instagram, di sosial media, engkau akan cek insight-nya, engkau akan cek hasilnya. Aku post foto di logaritma yang tepat, di jam yang tepat, dengan caption yang tepat. Semoga likes-nya banyak. Saya pun pernah lakukan itu. Kita coba post TikTok dengan lagu yang pasti lewat di FYP. Dan semoga likes-nya banyak. Kita coba beli baju mahal, semoga pujiannya banyak. Kita coba lakukan ini itu. Semoga orang bisa nilai dengan positif, dengan baik. Tapi pada dasarnya, pada kenyataannya, 100.000 likes, no love. Semua yang kita coba kejar, hari demi hari, menit demi menit, tahun demi tahun, tidak pernah memenuhkan yang di dalam sini. Oke, mungkin kau ada yang kesepian, engkau coba pacar pertama, engkau coba pacar kedua, engkau coba pacar ketiga, engkau coba gandengan tangan, engkau coba kissing, engkau coba seterusnya. Dan kenyataannya itu tidak pernah memuaskan yang di sini. Saya tidak perlu tanya betul atau tidak, kamu tahu jawabannya. Kamu coba handphone saya Android, coba beli iPhone bekas, coba beli iPhone yang lebih mahal. Dan do anything, kenyataannya tidak pernah memenuhkan apapun. Saya nggak perlu tanya betul atau tidak, engkau tahu jawabannya. Kau coba pakai baju terbaik, baju terseksi, sepatu termahal, dan ternyata tidak pernah sesuai insight-nya seperti yang kita harapkan. Betul atau tidak, engkau tahu jawabannya. Saya cuma punya satu poin untuk malam hari ini. Kalau kau coba kejar A, kejar B, engkau coba lakukan A, lakukan B, tidak pernah memenuhkan apapun.
Lalu apa jawaban dari ini semua? Saya cuma punya satu jawaban. 1 Korintus 3 halaman yang pertama ayat 11. Saya bacakan begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Gak usah dicatat, lihat sini saja. Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kenapa firman ini dibawakan di hari pertama? Simple. Karena firman ini adalah fondasi untuk besok dan lusa. Dengarkan baik-baik. Firman yang disampaikan hari ini adalah fondasi untuk hari ini, besok, dan lusa. Dan kenapa dari tadi kita teriak Yesus, Yesus, kita teriak Bapa, kita altar call, mencoba meminta untuk sembuh, meminta Roh Kudus tinggal. Simple. Kenapa kita coba panggil nama Tuhan berkali-kali hari ini? Simple. Karena fondasi dari semuanya adalah Yesus Kristus. Itu kenapa kita retret. Itu kenapa sepanjang hari kita doa. Dasarnya Yesus. Bahasa Inggrisnya bilang gini, for no one is empowered to lay an alternative foundation. Tidak ada satu orang pun yang boleh coba taruh fondasi alternatif. Teman-teman tahu alternatif? Pengganti yang sementara, pengganti yang diharapkan bisa menggantikan benda utama yang harusnya dikerjakan oleh barang yang lain. Banyak dari kita coba pasang fondasi yang lain. Oke, saya nggak terlalu Kristen, saya ibadah jarang ketemu Tuhan, jarang rasa Tuhan, fine. Saya ganti dengan fondasi yang lain. Oke, saya ganti dengan fondasi mencari cinta dari pacar. Oke, saya ganti dengan fondasi mencari insight, mencari feedback, mencari timbal balik yang setimpal. Saya coba cari nama yang baik, saya coba cari tenar, saya coba cari kekayaan, saya coba cari karir. Kenapa? Mencoba cari alternatif. Kenapa cari alternatif? Simple. Karena tidak banyak kita yang benar-benar menjadikan Yesus sebagai fondasi. Bisa nangkep sampai sini? Bisa nangkep sampai sini? Alternative foundation, simple. Orang sudah tua, giginya copot, dia coba gantikan dengan gigi palsu. Apakah dia bisa menggantikan fungsinya? Mungkin iya. Tapi dia tidak pernah menjadi gigi yang sebenarnya. Setuju dengan saya? Saya lanjutkan. Ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini, dasar sudah diletakkan, entahkah, terserah. Paulus bilang, gak urusan lah, pokoknya Yesus dasar. Lanjutannya emas, lanjutannya perak, batu permata, atau kayu, rumput, jerami, urusan masing-masing. Engkau bisa ikut retret 3 hari. Dengarkan, saya gak lama. Engkau bisa ikut retret 3 hari. Tapi malam ini, hari ini engkau terima fondasi. Besok dan lusa engkau memutuskan engkau bangun dengan apa. Oke, sepanjang hari kita dilawat Tuhan. Tapi besok, lusa engkau menentukan lanjutannya apa. Fondasinya mahal, fondasinya nyawa, fondasinya pengorbanan Yesus, fondasinya kasih Tuhan. Besok dan lusa engkau tentukan. Engkau melanjutkan dengan apa? Engkau melanjutkan dengan retretnya gak jelas. Engkau melanjutkan dengan lebih baik saya coba deketin yang itu. Retretnya gak enak. Makanannya gak enak. Kasurnya gak enak. Lebih baik saya coba cari yang lain. Atau kau lanjutkan dengan Tuhan, hari ini aku terima fondasi, besok aku mau yang lebih. Pilihan di tanganmu. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakan, sebab ia nampak dengan api bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji. Teman-teman tahu, kata retret atau retreat
Itu bahasa Inggris. Artinya apa? Di sebuah medan perang, kalau keadaan begitu panas, peperangan begitu alot, pemimpin, jenderal akan teriak dari belakang, retreat. Artinya apa? Mundur. Pulang, ngumpet dulu, ngumpet. Ngapain? Berobat, makan, latihan, istirahat. Teman-teman di sini, engkau lagi retreat. Engkau lagi ditarik mundur. Dari apa? Dari zona perang. Zona perangnya apa? Hidupmu setiap hari. Paham sampai sini? Paham ya? Itu kenapa retreat kamu akan penuh dengan doa, dengan ibadah. Simple, ini pengobatan. Ini tempat istirahat. Ini tempat kamu makan sampai kenyang supaya kamu punya tenaga. Dan lusa kamu pulang, kamu bisa fight dengan apa yang ada di hidupmu selama ini. Nangkep? Nangkep? Yang belakang nangkep? Oke, saya lanjutkan. Kak, kok lalu apa fondasinya? Ini, saya tutup dengan ini. Lalu apa fondasinya? Fondasinya adalah begini. Boleh next? Fondasinya adalah begini. Boleh sama-sama kita baca. Sekalipun gunung batuku dan tetaplah. Ada satu kisah, dengarkan baik-baik. Ada satu kisah yang saya baca. Kisahnya bercerita begini, di Afrika sekian puluh tahun yang lalu ada seorang bernama Richard. Dengarkan baik-baik, ada seorang bernama Richard. Dia bukan orang baik, dia punya kasus. Dan dia mendapat vonis hukuman mati. Dan di sana ada satu hal yang mengerikan. Satu kali ada satu orang datang ke penjaranya Richard. Dan orang ini melihat sebuah pemandangan, ada satu pohon yang ada tali digantung di sana. Dan ada algojo yang akan pasang orang di tali itu. Dan dia akan tendang kursinya. Des. Dan orangnya akan tergantung, kehabisan nafas dan mati. Belum selesai. Begitu orangnya mati, mayatnya diturunkan. Teman-teman tahu apa yang dilakukan oleh algojonya? Dia ambil kapak. Tangan, dua tangan dari mayat tersebut akan ditarik. Kapaknya akan dipakai untuk potong pergelangan tangan mayat tadi. Kenapa? Ini jawabannya. Semua orang yang dapat vonis mati di penjara itu, tangannya harus dibelenggu. Belenggu yang berbeda. Belenggu yang tidak ada lubang kuncinya. Artinya apa? Nggak akan dilepas untuk selamanya. Cara pasangnya bagaimana? Ada dua plat besi, tangan dipasang, ditumpuk atas bawah, dilas setangan tangannya. Dilelehin jadi satu sama kulitnya nempel di besinya, dipasang di situ. Dan orang bernama Richard tangannya dilas, diborgol. Di rantai besi, belenggu besi. Gak mungkin lepas. Tidak ada sejarah yang berkata ada orang bisa bebas dari vonis kematian di penjara itu. Dalam kondisi dia tidur di satu ruangan. Yang di situ adalah kotorannya dikumpulkan di situ juga. Mandinya di situ, tidurnya di situ, makannya di situ. Dan dengan kondisi lengan yang gak pernah sembuh. Dengan luka bakar yang nempel sama belenggunya sendiri. Kulitnya dilelehkan jadi satu dengan belenggu itu. Satu kali ada seorang hamba Tuhan datang ke penjara ini. Hamba Tuhan ini datang, hamba Tuhan ini bernama Reinhard Bonnke. Dan waktu hamba Tuhan ini datang, dia dengar ada nyanyian. Gak cuma nyanyian, nyanyian yang diiringi dengan musik. Musik yang jelek sekali. Musiknya cuma bunyi cek, 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 cek. Dan waktu Reinhard Bonnke mendekat, teman-teman tahu alat musik yang dipakai semua orang di penjara, mereka nyembah Tuhan dengan keadaan tangan terbogol. Dan mereka cuma punya satu alat musik, yaitu belenggu di tangan mereka sendiri. Dengan keadaan sudah meleleh, setiap kali mereka nyanyi, mereka akan ambil ketukan dengan gerakan belenggu itu, pukulkan ke tanah.
Satu hal pertanyaan Reinhard Bonnke hari itu. Kenapa bisa orang divonis mati masih bisa nyanyi dengan tangan terbelenggu seperti itu? Jawabannya satu. Ada orang-orang yang memilih untuk berkata, Tuhan, bebas gak bebas, selamat gak selamat, sembuh gak sembuh, kaya atau tidak, pintar atau tidak, diberkati atau tidak. Bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini adalah sebuah pasal yang diucapkan oleh Daud. Sebuah kalimat yang diucapkan oleh Daud. Saya catat beberapa kali diucapkan. Dan teman-teman tahu, dari seorang Daud, dia cuma punya satu kalimat. Waktu dia dikejar, waktu dia cuma punya satu pengharapan, waktu dia bahagia, waktu dia bergumul dan berharap, waktu dia hampir mati, waktu dia iri, waktu dia marah. Dari sekian ayat, sekian pasal, dari semua yang Daud alami, dia cuma punya satu kalimat. Dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya tidak punya poin lain malam hari ini. Saya nggak punya poin lain. Saya cuma punya satu poin. Ada satu hal yang angkatan ini perlu doakan dan minta kepada Tuhan. Yaitu Tuhan, tinggal dalamku. Sampai aku nggak dapat insight apapun. Sampai orang mungkin tolak, orang mungkin pecat, orang mungkin gak suka. Diberkati, tidak diberkati, coba kerja berhasil atau tidak. Tidak peduli. Dan cuma bisa berkata, Tuhan, Engkau bagianku selama-lamanya. Yang menarik, kalau teman-teman baca Mazmur 73 tadi. Mazmur ini tidak ditulis oleh Daud. Ya, Daud ngomong kalimat ini berkali-kali. Tapi Mazmur yang ini ditulis oleh satu orang bernama Asaf. Dan teman-teman tahu, dikatakan begini, saya tutup dengan ini. Mazmur 16 ada judul yang berkata begini. Pasal ini ditulis, dalam bahasa aslinya dikatakan ditulis dengan miktam. Kata miktam artinya engrave in gold, diukir dengan emas. Dan hari itu doa dari Daud, doa dari Asaf. Lihat sini. Hari itu satu doa Daud, satu doa Asaf. Biarin. Lihat saya. Dia gak nentuin hidupmu. Dia gak nentuin kamu kemana habis ini. Dia gak nentuin masa depanmu. Tuhan yang nentuin. Oke? Firman ini yang menentukan. Dan Daud, Asaf tuliskan sebuah firman. Firman ini dituliskan bernama Miktam. Yang artinya Daud mau bilang gini, seluruh pasal, seluruh ayat di kitab ini adalah seperti tinta emas yang diukirkan di hati manusia. Dan ukiran emas yang Daud tuliskan untuk hatinya sendiri berkata, dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Saya tidak akan perpanjang. Tapi saya cuma berdoa bahwa dunia bisa berikan 100.000 likes. Dunia bisa berikan insight yang kau harapkan. Dunia bisa berikan apapun yang kau mau. Tapi firman Tuhan berkata itu cuma alternatif. Itu cuma pengganti sementara yang umurnya pendek. Dan tidak akan bisa menggantikan Tuhan dalam kita. Saya cuma berdoa. Setelah ini akan dilanjutkan. Tapi harapan saya satu. Malam ini coba mulai renungkan.
Dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik. Malam ini, coba renungkan. Apakah kita bisa untuk berkata, Tuhan, Engkau bagianku selamanya. Saya pun mungkin gak bisa. Tapi setidaknya dibandingkan dengan semua yang dunia tawarkan, kita punya bagian yang lebih baik. Namanya Yesus Kristus, Tuhan buat hidup kita. Amin. Amin. Silakan.